Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم. Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Damai Indonesiaku yang kali ini kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Jami Al-Barakah 2 Asy-Syafi'iyah, Jalan Patriot, Jati Sampurna, Bekasi. Alhamdulillah telah hadir guru-guru yang kita cintai yang bersiap-siap tentu saja akan berbagi ilmu dan nasihat kepada kita yang kita cintai, Habibana Ahmad Al-Kaf, dan tentu saja Ustadz Yusya Hakam yang akan mengangkat satu tema yang tentu saja patut kita perhatikan baik-baik berkaitan dengan kunci kehidupan, yaitu iman dan takwa, kunci keselamatan hidup. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para guru, para sepuh, tokoh masyarakat. Salam hormat, salam ta'zim sama-sama kita haturkan kepada guru kita yang mulia Al-Habiban Al-Mahbub Al-Habib Ahmad Al-Kaf beserta putra beliau Habib Alwi. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau. Yang saya hormati Mas Agung Izul Haq, bapak-bapak jamaah Masjid Jami Al-Barkah 2 Bekasi, dan para pemirsa setia Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya siang hari ini saya memberikan Bapak, Ibu, dan para pemirsa sekalian sebuah ballpoint dan secari kertas untuk menjawab pertanyaan yang akan saya sampaikan, maka saya yakin dengan seyakin-yakinnya jawaban Bapak, Ibu semuanya akan sama sekalipun redaksinya berbeda. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, sebutkan cita-cita terbesar di dalam kehidupan Bapak dan Ibu sekalian. Saya yakin jawabannya sama sekalipun redaksinya berbeda. Apa jawabannya? Pertama, ingin menjadi orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Pengen jadi orang yang selamat di dunia, pengen jadi selamat di akhirat. Ada ibu-ibu Bekasi sini yang pengen belangsak dunia, belangsak akhirat? Kalau ada ngacung ibu. Ini kita doain satu Indonesia, insya Allah kabul. Amin. Masa belangsak amin? Jangan. Orang yang hidup belangsak saja di dunia, susah dengan ujian hidup di dunia. Kalau malam hari dia doa, minta munajat sama Allah, di 3 malam yang terakhir doanya dia bilang, ya Allah gak apa-apa, susah di dunia gak apa-apa ya Allah. Tapi mudah-mudahan dengan kesabaran itu kau berikan balasan diriku menjadi orang yang bahagia dan selamat di kehidupan kemudian, yaitu di akhirat. Itu pasti minta begitu. Oleh karena itu perlu buat kita berusaha bagaimana menjadi orang yang berhasil, orang yang selamat. Maka kunci keselamatan hidup di dunia dan di akhirat itu 2. Pertama, iman yang kokoh. Yang kedua, ketakwaan yang sempurna. Iman dan takwa inilah yang membuat seseorang menjadi selamat di dalam kehidupan dunia dan menjadi orang yang selamat pada kehidupan akhirat. Apa itu iman? Ulama mengatakan yang namanya iman itu tasdiqun bil qalbi, wa iqrarun bil lisani, wa amalun bil arkan. Ini definisi kata iman. Ada 3 unsur kalau mau dikatakan keimanan seseorang itu sempurna. Pertama, tasdiqun bil qalbi, membenarkan di dalam hatinya. Yang kedua, wa iqrarun bil lisan, enggak cukup membenarkan dalam hati tapi juga harus dibuktikan dengan lisannya. Oleh karena itu kenapa kita, ibu, bapak hadirin, kalau kita punya saudara baru, orang mu'alaf yang masuk kepada ajaran agama Islam dari agama-agama sebelumnya, ketika dia mendapatkan hidayah di dalam hatinya, itu ada pembenaran dalam hatinya. Oh benar, agama yang diridhoi itu Islam. Agama yang logis itu Islam. Apa cukup? Enggak. Ketika dia mau dikatakan orang muslim, maka dia harus mengucapkan dengan lisannya apa? 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus bersaksi bahwasannya tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa cukup dengan itu saja? Belum sempurna. Harus ada unsur yang ketiga, wa amalun bil arkan, membuktikannya dengan amal perbuatannya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya orang yang beriman kepada Allah dan nabinya, maka tidak cukup membuktikan keimanan itu hanya dengan lisannya saja, tapi harus disertai dengan amal perbuatannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka Al-Quran, kita baca, kita teliti, khususnya ayat-ayat yang berkaitan tentang iman, maka Allah gandengkan iman itu dengan amal soleh.
Silahkan buka salah satunya surah Al-Asr ayat kedua dan ketiga. Ketika Allah menceritakan manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Yang selamat dari kerugian itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Sehingga ulama mengatakan iman dan amal soleh bagaikan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Harus diamalkan secara berbarengan dan seiringan. Kalau ada orang beriman melakukan amal soleh itu yang benar. Tapi kalau cuma iman tidak melakukan amal soleh, keimanannya masih dipertanyakan. Ada orang melakukan amal soleh tapi tidak disertai keimanan, maka amal solehnya tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal soleh itu harus mencakup daripada dua dimensi. Pertama, fi hukukillah. Yang kedua, wa hukuki khalqi. Memenuhi hak-hak Allah, yaitu keimanan kepada Allah. Wa hukuki khalqi, dan hak-hak kepada manusia, terutama kepada kedua orang tuanya. Kalau ada orang dikatakan baik di dalam amal ibadah dunianya, tapi tidak ada nilai ukhrawinya, tidak ada uluhiyahnya, tidak ada keyakinan kepada Tuhannya, maka amal itu tidak bisa dikatakan amal yang soleh. Bagaimana cara memahaminya? Hadirin yang dimuliakan Allah, kita pernah ingat tahun 2004 ada salah satu tokoh agama yang meninggal dunia. Ketika tokoh agama ini meninggal, ada salah seorang guru besar di Indonesia yang mengatakan tokoh agama ini pantas masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena kehidupannya lebih islami daripada orang Islam. Hartanya yang didapat tidak dimakan tapi disedekahkan kepada orang lain. Disedekahkan kepada panti, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan dia tidak minum minuman keras. Akhlaknya luar biasa islami. Pantes nih dia masuk surga nih, kata guru besar ini. Kalau kita bicara secara logika, bisa dikatakan benar amalnya bagus. Tapi kurang syaratnya. Kenapa? Dimensinya masih dimensi dunia. Dimensinya masih hak manusia saja, kurang hak Allah. Sehingga amalnya tidak bisa dikatakan amal yang soleh. Lalu orang berkata, kalau begitu Allah menutup mata dong. Tidak melihat kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, enggak memberikan balasan atas kebaikan itu. Jawabannya Allah melihat, Allah mengetahui dan Allah membalasnya. Tapi balasan yang diberikan oleh Allah terhadap tokoh agama itu bukan di akhirat tapi di dunia. Siapa yang mengatakan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti orang yang beriman yang melakukan amal kebaikan akan mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat. Wa ammal kafiru fayut'amu bihasanatin ma'amila bihallah fid dunya. Tapi mereka orang-orang non muslim, orang-orang kafir yang melakukan kebaikan bukan karena Allah, artinya tidak ada iman di dalam hatinya, mereka mendapatkan balasan tapi balasannya hanya balasan dunia. Ibu, Bu, ini di daerah masih dekat Parung ini Bu, ada daerah Cinere itu Bu. Itu di Cinere ada orang punya material non muslim. Itu nanya, Ustadz ada masjid yang dibangun gak? Emang kenapa? Saya mau nyumbang. Kenapa? Kalau habis nyumbang masjid berkah. Berkah. Ini dibalas sama Allah, materialnya maju, rumah makannya maju. Di dunia, tapi di akhirat belum tentu mendapatkan balasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan iman dan takwa yang sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Yusya yang kembali memberikan gambaran kepada kita betapa dinullah Islam yang sempurna adalah din yang memberikan garansi kehidupan di dunia dan akhirat tentu saja dengan begitu banyak kebaikan. Tetapi siapa dulu yang kita imani? Nah, inilah yang nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Habib Ahmad Al-Afkar dalam segmentasi selanjutnya, menerapkan iman dan takwa dalam kehidupan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.